Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, untuk mahasiswa baru saya lihat sudah ada beberapa orang, dan saudara-saudara mahasiswa S1 ya tetap mengikuti ini karena ini adalah khazanah keilmuan ketatanegaraan yang merupakan core dari kajian setiap mahasiswa. Apapun produk perundang-undangan, kalau Anda tidak memahami konstitusi, maka akan sulit mencapai kebenaran hukum. Nah, sekarang ini kita pada kajian yang paling atas, itulah konstitusi, rule norm, fundamental norm yang menjadi kajian kita. Dengan memahami ini, tentu diharapkan adik-adik mahasiswa yang S1 ya didengarkannya walaupun sekedar belum begitu paham, tapi setidaknya sudah mengenal kajian hukum tata negara. Ya suatu saat Anda selesai S1, siapa tahu nanti akan meneruskan ke S2. Itu seperti itu ya. Nanti suatu saat saya akan mengusahakan beasiswa untuk S2. Tapi syaratnya harus pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris. Ya kertasnya saya langsung nanti. Dan kedua Pak Mantul Tamam ya, ini alumni dari Ciputat. Baik, saya akan menjadi pembanding karena beliau ini doktor ilmu hukum, katakanlah yang konvensional, kalau ada teman-teman konvensional. Kemudian ada doktor hukum syariah, ini saya, gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam itu ada tidak prinsip demokrasi. Prinsip dia sebagai nilai-nilai atau ground norm dalam ajaran Islam itu ada tidak demokrasi. Karena kosakata demokrasi itu sendiri tidak ditemukan dalam perpustakaan Arab klasik. Tidak ditemukan. Kalau tanya apa bahasa Arabnya, demokratiyah. Artinya dia mengadaptasi dari bahasa Inggris democration menjadi demokratia. Nah, mengapa? Karena memang di dalam ajaran Islam sesungguhnya tidak ada keharusan menjadi negara yang demokrasi atau harus menjadi negara monarki, apalagi menjadi negara oligarki. Itu tidak ada. Nah, tetapi kemudian karena ini urusan dunia, Nabi pernah berkata begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Urusan bernegara itu urusan dunia. Urusan konstitusi itu urusan dunia. Silahkan untuk disesuaikan dengan keinginan dari masyarakat setempat. Nah, maka kemudian kembali kepada ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran itu ditemukan 2 kali ayat yang berbicara tentang musyawarah. Yang pertama adalah dalam bentuk kata perintah. Wasyawirhum fil amri. Ini Mas Bahat, kalau saya salah tolong dikoreksi. Beliau ini seorang hafiz ya. Harus dicontoh yang lain-lainnya ya. Kami staf KTN ini insya Allah ya berusaha meningkatkan kemampuan. Jadi wasyawirhum fil amri, yang artinya musyawarahkanlah kepada mereka dalam hal urusan-urusan mereka. Nabi betul ketika di Madinah dia menjadi pemimpin masyarakat yang kosmopolit, istilah Pak Dekan tadi. Madinah itu artinya kosmopolit. Politeia di dalam bahasa Yunani-nya. Artinya masyarakat yang berperadaban. Sebelumnya Madinah itu namanya Yasrib, sebuah dusun. Nah, itu kira-kira dusun yang ada di sekitar Pagaralam atau di Oku Selatan Dusunatku itu ya. Ini beliau dari Pagaralam. Itu namanya dusun. Ketika Nabi datang berubah menjadi Madinah. Al-Madinah sekarang menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Mengapa? Kan di sana ada peradaban. Nah, Nabi menjadi pemimpin itu selalu memusyawarahkan kepada masyarakatnya yang tidak hanya orang-orang Islam, tapi di sana ada orang Yahudi, di sana ada suku Aus dan Khazraj. Dan yang paling terkena adalah golongan Muhajirin dan Ansor. Nah, Nabi memusyawarahkan ini. Nah, itulah prinsip demokrasi.
Meskipun negara Madinah itu tidak ada mengatakan negara demokrasi. Mengapa? Karena Nabi juga bertindak sebagai seorang Rasul utusan Allah. Jadi Nabi berbicara kepada masyarakat itu seakan-akan adalah wahyu yang menuntunnya. Begitu disebutkan dalam surat An-Najm, wan najmi iza hawa ma dhalla sahibu wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini bukan foto. Jadi kira foto ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara sekehendaknya, tetapi dia selalu dituntun oleh wahyu, dituntun oleh petunjuk Tuhan. Maka Madinah itu menjadi sebuah negara yang dicatat dalam sejarah memiliki konstitusi tertulis pertama bahkan di dunia yang paling terperinci. Memang kalau dalam sejarah konstitusi pada masa Kode Hammurabi di Persia lebih kurang 2010 Masehi katanya sudah ada konstitusi, tetapi tidak begitu jelas. Tapi kalau konstitusi Madinah atau yang disebut sebagai Mitsaqul Madinah dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Madinah Charter, itu dianggap sebagai konsep tertulis pertama. Itu adalah kesepakatan al-mu'ahadah. Jadi ada konsensus masyarakat seperti dikatakan oleh Pak Erwin tadi. Masyarakat dan negara kemudian bersepakat untuk menentukan kemana arah negara ini. Itu adalah konstitusi. Yang nanti turun di bawahnya berupa undang-undang sampai ke peraturan daerah dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Kemudian saudara-saudara sekalian, di dalam Islam yang seperti itu, lantas kita masuk kepada konstitusi kita yang juga sebenarnya Pak Dr. Erwin juga menjadi perhatian saya karena saya ini S3-nya ilmu hukum walaupun S2 dan S1 saya syariah. Tentang pemilihan kepala daerah, tentang pemilihan kepala negara. Pemilihan kepala negara tentu diatur dalam konstitusi tadi yang sudah dijelaskan. Presiden threshold 0%. Itu yang menjadi perdebatan terus. Dikunci dengan 20%, disampaikan beliau tadi. Seakan-akan demokrasi kita dibajak oleh partai politik. Di belakang partai politik ada 9 naga. Jangan-jangan bakal bertambah 5 naga lagi. Plus dengan ulo-ulonya. Ulo-ulo kecilnya melok juga di sana. Kalau kita seperti ini, waduh, menangis kita tentang demokrasi kita. Disinilah kemudian amandemen itu diperlukan. Dan kita sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, wabil khusus program studi hukum tata negara harus berkontribusi menyuarakan ini. Karena ini adalah urusan kita semua. Itu seperti itu. Demikian juga dalam undang-undang pemerintahan daerah tadi disebutkan, mengapa tidak dalam satu masyarakat kecuali yang pemerintahan daerah khusus ini di DIY Yogyakarta, kemudian di Aceh, dan satu lagi Pak Dr. Erwin di Papua. Papua itu punya kekhususan bahwa untuk menjadi bupati atau kepala daerah di Papua, Wamena dan berbagai kabupaten kota di Papua itu asli orang Papua. Jadi Pak Erwin sehebat apapun sampai saat ini tidak bisa mencalonkan diri sebagai bupati Wamena misalnya, gitu ya. Termasuk saya sendiri tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Papua Barat misalnya, karena saya tidak asli di sana. Itu undang-undang, bukan Pak Erwin. Nanti kita lihat itu seperti itu. Karena otonomi khusus itu tadi. Nah lantas saudara-saudara sekalian yang urgen kemudian dalam kajian hukum tata negara kita ini adalah isu yang sekarang sedang berkembang, hot trending atau juga yang sedang viral. Misalnya bagaimana dengan presiden 3 periode. Nah nampaknya sudah ada ini kita ini tidak menarik lagi untuk dikaji begitu karena sudah banyak sekali yang ngomong itu. Kalau presiden 3 periode nanti ketua prodi itu 3 periode juga. Cuma itu 1 periode saja payah, begitu ya.
untung ada Mas Badar, Pak Sandi dan Ibu Erni backup saya ini ya. Nah, 3 periode. Nah sekarang ternyata itu sudah dipuji oleh beberapa partai politik. Nah lantas yang terakhir 2 hari ini tentu ini juga menjadi perhatian kita semua, bagaimana kalau mantan presiden mencalonkan menjadi calon wakil presiden. Ini yang menarik. Perlu diatur nggak di konstitusi? Di konstitusi itu tidak ada aturan itu. Boleh. Cuman menurut Anda boleh apa tidak? Kalau tidak boleh kan diusulkan dalam konstitusi yang akan diamandemen entah kapan. Karena amandemen konstitusi ini sejak tahun 2016 ini sudah terus didengungkan. Tapi sampai sekarang memang tidak semudah kita merevisi satu perundang-undangan. Kalau undang-undang itu direvisi cukup dengan kesepakatan DPR dan pemerintah. Tetapi kalau undang-undang dasar tentu tidaklah mudah. Dan kita berharap tidak juga terlalu mudah diubah. Walaupun isi konstitusi kita itu dari bentuk konstitusi yang asli sudah berubah di atas 50%, bahkan hampir 2/3%. Itu perubahan undang-undang itu. Nah sekarang ini kita diharapkan seperti itu. Demikianlah saya hanya sebagai pembanding biar diskusi kita hangat, dan saya kembali kepada moderator. Ya baik, Bulan Sari tadi ya saya merespon sedikit. Pemerintah itu dipahami sebagai eksekutif. Kalau dalam trias politik ya, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang merumuskan atau mengamandemen, sedikit saya membedakan amandemen dengan revisi. Kalau Pak Erwin tadi renewal ya, renewal itu memang secara bahasa Inggris pembaharuan yang total, itu seperti itu. Nah, saya membaca buku Bagirmanan ini, amandemen itu artinya mengubah pada bagian-bagian tertentu tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Itu amandemen. Dan itu hanya untuk konstitusi karena dia sebagai rule norm, sebagai fundamental norm atau rules lah. Itulah undang-undang dasar, terutama pada batang tubuhnya. Pada pembukaannya yang di dalamnya ada Pancasila, itu sebenarnya tidak berlaku amandemen. Tidak boleh. Mengapa? Karena itu bagi mengubah akte kelahiran negara itu. Nah, jadi akte kelahiran diubah. Kalau diubah akte kelahirannya, ini negara bukan orang. Jadi kalau orang mak baik, mengerjakan sipil, maka dia akan berubah total. Berarti bisa jadi negara itu bubar. Jadi itu kata kunci amandemen. Nah kalau tadi renewal, kemudian ada revisi. Revisi itu di dalam produk undang-undang dan bawahnya. Undang-undang negara, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi misalnya. Dan sebutannya Undang-Undang Republik Indonesia. Cuma kalau Undang-Undang Dasar ada negaranya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi itu antara renewal yang di dalamnya ada amandemen juga revisi. Maka jika sekarang ada kehendak mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada bentuk aslinya, itu berarti bentuk aslinya dulu tidak hilang, masih bisa dipergunakan. Itu bedanya antara amandemen dengan revisi tadi. Nah kemudian saudara Wulan ya, saya memang harus ada banyak pertanyaan. Pemerintah di sini dipahami eksekutif punya kewenangan membentuk undang-undang bersama DPR. Presiden bersama DPR RI menyetujui satu undang-undang. Nah begitu nih Pak RW. Kalau saya tahu untuk koreksi Pak RW, karena saya ini memang hanya S3 yang belum mengerti. Kemudian kalau di daerah ya tentu kepala daerah bersama DPRD itu disebut sama-sama pemerintah, bukan undang-undang pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah itu adalah eksekutif dan legislatif. Nah kalau konstitusi ini MPR, itu tadi disebut Pak RW pada masa Soekarno dulu ada membentuk badan konstituante, yang sebelum badan konstituante itu adalah KNI, Komite Nasional Indonesia KNI.
Ya, setelah PPKI itu yang saya baca dalam sejarah tata negara itu sebenarnya yang mengesahkan Undang-Undang Dasar KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi MPR-nya sementara pada waktu itu, ya itu seperti itu. Kalau pada konstitusi itu hasil pemilu 1955, gitu. Jadi dianggap Soekarno tadi gagal. Padahal tadi sudah dijelaskan ternyata ada maunya, katakan gagal itu mau jadi presiden seumur hidup. Nah kemudian Roskopon tadi yang Pak Iskandar sampaikan, di Indonesia ini kemudian diadaptasi oleh teori pembangunan hukum oleh Muhtar Kusuma-Atmaja yang pada masa Orde Baru kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan Repelita Rencana Pembangunan 5 tahun. Makanya yang berkesinambungan pembangunan, bahkan ada pelita pembangunan 5 tahun. Jadi kalau Pak Harto menjadi presiden yang sangat lama sampai 32 tahun dalam rangka menjaga stabilitas pembangunan yang direncanakan sejak awal menjadi presiden sampai nanti terbang tinggal landas itu berarti kita menjadi negara maju. Itu sebenarnya Roskopon tadi. Jadi itu teori Pak Iskandar ya. Itu saya senang kita berteori karena memang akademisi itu senjatanya ya teori gitu. Kalau akademisi tidak punya teori ya bingung juga saya nanti ini ya. Kemudian Pak Saiful Bahri mengatakan kok lama amandemen. Nah inilah yang kemudian harus kita pahami Pak Saiful Bahri. Dia sebagai konstitusi, sebagai grundnorm, sebagai grundslag, sebagai kalau di dalam Islam itu namanya al-asasu al-qiyamiyah, al-ususu al-qiyamiyah, nilai-nilai dasar. Nah kalau di nilai dasar ini kita ubah, nanti undang-undang di bawahnya berubah semua. Jadi tidak begitu mudah. Kita ini ribuan, bukan bahkan puluhan ribu undang-undang yang dibuat dalam setiap tahun. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah sehingga juga perubahan yang sudah ada ini saja banyak orang yang menyayangkan. Seperti misalnya pilkada langsung. Pilkada langsung itu jelas dalam beberapa penelitian saya dan ada juga tulisan saya itu tidak mendatangkan kemaslahatan. Setidaknya sampai saat ini perhatikan di pedesaan untuk menjadi calon untuk menjadi kepala desa saja kita menghabiskan lebih dari 500 juta. Ini ironi demokrasi. Gara-gara pemilihan pilkada langsung, pilkades ya, bukan pilkada ya, iya pilkades. Ini banyak yang tahu juga ya pilkada ini misalnya kalau keluarga yang tahu itu. Jadi pilkada pemilihan kepala desa menghabiskan lebih dari 500 juta. Ini saya datanya A1. Bahkan di atas 500 juta hanya karena satu, jika di desa itu ada perizinan. Kemudian untuk apa uang 500? Untuk apa lagi? Kita bukan money politik. Jadi pilkada itu malah tidak money politik. Itulah ironi demokrasi. Maka kalau ada berpikiran kita kembali kepada undang-undang yang asli. Undang-undang dasar yang asli itu juga wacana yang bisa kita pertimbangkan, kan seperti itu. Mau kita amandemen lagi baru ya silahkan. Seperti contoh tadi, apakah boleh mantan presiden mencalonkan sebagai calon wakil presiden? Kalau sekarang jawabnya boleh, karena tidak ada diatur di konstitusi. Itu seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu, dua, tiga. Yang tiga ya. Setuju amandemen ya? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih ya.